Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimahendra. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Dan perkenalkan rekan-rekan saya. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Rosa Amanda. Saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan tentang contoh pelanggaran hak, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya, para pejabat, konglomerat, orang kaya, dan para pengusaha itu bisa memicu pelanggaran hak. Contohnya, para pejabat yang korupsi, di mana mereka yang telah melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaan ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Contoh, di akhir tahun 2013, tertangkapnya Akhil Mohtar oleh KPK, di mana ia telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang yang dekat dengannya. Dan kasus ini bisa dikatakan sebagai puncak korupsi di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum tertinggi di Indonesia pada periode 2013. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan upaya dalam mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, menciptakan pendidikan anti korupsi. Kedua, membangun supremasi hukum dengan kuat. Ketiga, eksistensi para aktivis. Keempat, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Kelima, menambah pengawasan terhadap orang-orang yang memiliki kuasa dalam bertindak semena-mena. Keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Terima kasih. Yoslin. Saya sebagai pemateri 3 akan menyampaikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara, yaitu terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal lingkungan dan alam sekitar tersebut bermanfaat bagi manusia. Contoh fasilitas umum yang sering dirusak seperti telepon umum, mencoret-coret halte, mencoret-coret toilet umum, dan merusak kendaraan umum. Padahal kalau dirusak akan merugikan diri sendiri dan yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujinir Fauzia dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan upaya agar tidak terjadinya kerusakan fasilitas umum. Ada beberapa aturan saat kita akan menggunakan fasilitas umum, yaitu yang pertama, antri dan tertib. Yang kedua, tidak gaduh. Yang ketiga atau yang terakhir, mengikuti tata tertib yang berlaku. Kita perlu merawat fasilitas umum karena kegunaannya untuk banyak orang. Jika kita tidak peduli dan tidak bisa merawat fasilitas umum, maka akan banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati fasilitas umum lagi. Selain itu, tidak ada keindahan tata ruang setiap daerah, dan agar tidak terjadi hal seperti fasilitas umum yang sudah ada tersebut pada akhirnya akan terbengkalai dan tidak terlawat atau bahkan rusak oleh masyarakat itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, maka akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, pemerintah harus melakukan upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan HAM. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.